Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia, NIM 2018 143245. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha. A. Profil usaha. Untuk memahami tentang profil usaha, pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan profil usaha. Profil adalah menggambarkan, menjelaskan, mengenakan suatu objek. Sedangkan usaha adalah pertukaran antara barang, jasa, dan lainnya yang saling menguntungkan serta bermanfaat. Kegiatan usaha sebagai aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau yang diinginkan oleh konsumen. Dan usaha itu sendiri adalah sebagai wadah untuk melakukan usaha untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan memahami ekonomi adalah dasar untuk melakukan usaha. Adapun kunci untuk memahami ekonomi yaitu sumber daya, barang-barang dan jasa, alokasi sumber daya, 4 yaitu kondisi teknologi, dan manajemen pada umumnya. Selanjutnya B. Jenis-jenis usaha. Secara garis besar, jenis-jenis usaha ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pertambangan. Bidang usaha yang mengambil langsung dari alam, seperti hasil laut atau hasil hutan. Yang kedua yaitu agraris. Agraris adalah berbagai usaha pengelolaan kebun, perdagangan, hasil pertanian, yang dapat diusahakan untuk setiap produk yang dihasilkan oleh pertanian atau perkebunan dan peternakan. Yang ketiga yaitu industri. Industri adalah usaha yang dapat dirinci dalam bentuk berbagai jenis komoditi yang dihasilkan dan besar kecilnya industri yang diusahakan. Yang keempat yaitu perdagangan. Usaha perdagangan dapat dirinci menurut besar kecilnya usaha dan berbagai komoditi yang diperdagangkannya. Yang kelima yaitu jasa. Usaha yang dijalankan dengan menjual jasa pelayanan. Usaha ini juga dapat dirinci menurut besar dan kecilnya jasa yang dilibatkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bidang usaha anti krisis. Nah, ada 4 jenis bidang usaha yang termasuk dalam jenis bidang usaha anti krisis. Yang pertama yaitu usaha di bidang fashion atau pakaian. Yang kedua, usaha di bidang kuliner atau makanan. Yang ketiga, usaha di bidang minuman. Dan yang terakhir yaitu usaha di bidang pendidikan. Nah, 4 jenis bidang usaha ini termasuk dalam jenis bidang usaha anti krisis. Kenapa dikatakan sebagai jenis bidang usaha anti krisis? Karena jenis usaha ini menopang kebutuhan manusia secara primer atau memenuhi kebutuhan manusia secara pokok, di mana manusia dari sejak lahir sampai akhir hayatnya akan terus membutuhkan keempat kebutuhan ini atau keempat jenis bidang usaha ini. Jadi selama kehidupan manusia terus masih berlangsung, keempat kebutuhan ini akan dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bidang usaha yang dibatasi oleh waktu atau zaman. Nah, ada 3 jenis bidang usaha yang termasuk dalam jenis bidang usaha yang dibatasi oleh waktu atau zaman. Yang pertama yaitu usaha elektronik. Yang kedua, usaha di bidang alat transportasi. Dan yang terakhir yaitu usaha di bidang alat rumah tangga. Nah, jenis usaha ini dikatakan sebagai usaha yang dibatasi oleh waktu atau zaman karena usaha ini sewaktu-waktu akan berubah digantikan oleh kemajuan teknologi. Jadi semakin berkembangnya teknologi, maka bisa jadi usaha ini akan berubah. Contohnya itu usaha di bidang elektronik. Kita ambil contoh yaitu mesin ketik yang digantikan oleh komputer, kemudian komputer digantikan oleh laptop. Yang kedua yaitu usaha di bidang alat transportasi. Contohnya yaitu sepeda yang digantikan oleh motor. Nah, yang terakhir yaitu adalah usaha di bidang alat rumah tangga. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bidang usaha online. Nah, ada 3 jenis bidang usaha yang termasuk dalam jenis-jenis bidang usaha online, yaitu jualan online. Dimana kita ambil contoh sekarang banyak jualan itu tidak dilaksanakan secara langsung di pasar, tetapi bisa dilakukan secara online melalui
telepon genggam atau melalui HP. Yang kedua yaitu penulis artikel, dan yang ketiga yaitu jasa pembuatan web. Nah, itulah tadi penjabaran mengenai jenis-jenis usaha. Yang kedua yaitu badan-badan usaha di Indonesia. Yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN ini sangat terkenal di kalangan masyarakat karena namanya sering muncul di berita. Sesuai dengan namanya, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh modalnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Meskipun begitu, karyawan yang bekerja di BUMN tidak disebut sebagai pegawai negeri, melainkan karyawan BUMN. Bentuk badan usaha ini dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. BUMN ini memiliki fokus untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Namun, karena fokus tersebut, perjan tidak mendapatkan pemasukan untuk menanggulangi kebutuhan operasionalnya. Perum dikelola oleh negara dan karyawan berstatus sebagai pegawai negeri. Sayangnya, meskipun sudah berganti orientasi kepada laba, Perum tetap saja merugi. Negara pun memutuskan untuk menjual ke publik dan mengubahnya menjadi persero. Contoh dari Perum yang telah berubah menjadi persero yaitu Perum Asabri yang kini menjadi PT Asabri. Kemudian ada Perum Pegadaian yang kini menjadi PT Pegadaian dan sebagainya. Yang C, perusahaan milik perseroan atau persero. Persero pun merupakan salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan BUMN ini melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan dengan harapan persero tidak akan mengalami kerugian. Bisa dibilang, persero adalah dermaga contoh dari perjan dan perum sebelumnya. Oke, badan usaha milik swasta atau BUMS. Berbeda dengan BUMN, badan usaha milik swasta adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seorang atau sekelompok orang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta bertugas mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak viral dan strategis. Bentuk-bentuk BUMS yaitu A. Firma. Pertama adalah firma, merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal yang dipakai firma berasal dari anggota itu sendiri. B. Perusahaan perseroan. Sesuai dengan namanya, perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya modal dan manajemennya ditangani oleh satu orang. Biasanya orang itu disebut dengan manajer atau direktur perusahaan, sehingga ia memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan tersebut. Paling mudah untuk sebuah perusahaan perseorangan adalah UKM atau usaha kecil dan menengah, misalnya di bidang kuliner, bengkel, laundry, salon kecantikan, dan sebagainya. C. Perseorangan terbatas atau PT. Inilah badan usaha yang paling banyak diminati pengusaha. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang kita ketahui dapat dikategori sebagai perusahaan terbatas. Contohnya yaitu PT Jarum, PT Indofood, dan PT Unilever Indonesia, dan sebagainya. D. Perusahaan komanditer atau CV. Bentuk badan usaha ini merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. CV biasanya sering menjadi bentuk badan usaha yang dipilih oleh para pengusaha bila mereka ingin memiliki kegiatan usaha dengan modal yang minim. Yang ketiga yaitu C. Koperasi. Di luar BUMN dan BUMS, ada pula badan-badan usaha yang bergerak dengan ketentuan yang berbeda. Salah satunya adalah koperasi.
yakni badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Kegiatan usaha badan ini merupakan gerakan ekonomi yang berlandaskan atas kekeluargaan sesuai dengan prinsip ekonomi. Terakhir yaitu yayasan. Berbeda dengan badan-badan usaha lainnya, yayasan merupakan badan usaha yang tidak mencari untung. Yayasan lebih cenderung mengutamakan kepentingan sosial dan memiliki badan hukum sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nusya Fitri, NIM 2018143249249. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh wirausaha sukses. Yang pertama ada Bambang Nuriyatul Rahmadani, lahir di Jakarta 15 Maret 1951, merupakan salah satu pengusaha Indonesia yang pernah menjadi pemilik waralaba McDonald di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Bob Sadina, lahir di Lampung tanggal 9 Maret 1933, di mana beliau merupakan salah satu seorang wirausaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah seorang wirausaha yang berawal dari pedagang telur ayam. Sekarang merupakan seorang pengusaha sukses yang memiliki usaha Kimfood dan Kemchik. Yang ketiga yaitu ada Eka Cipta Wijaya, terlahir pada tahun 1921 di Tiongkok. Dia adalah putra dari seorang pedagang yang berpusat di Sulawesi. Perusahaan yang dimiliki Eka adalah salah satunya pabrik kertas Jiwi Kimia. Yang selanjutnya, yang keempat ada Hari Darmawan, yaitu salah satu pengusaha pemilik perusahaan Matahari. Yang kelima ada Morjati Soedibyo, lahir pada 5 Januari 1928, yang merupakan salah satu pengusaha jamu terkenal yang memiliki khasiat dan meramu jamu dari bahan alami seperti yang biasa dilakukan oleh para putri-putri keraton secara turun-temurun. Kemudian yang keenam ada Sukamdani Syahid Gitor Sarjono, lahir di Solo 14 Maret 1928, yang merupakan salah satu pengusaha sukses pemilik hotel yang terkenal, yaitu salah satunya Hotel Syahid. Yang kemudian ada yang ketujuh ada Soichiro Honda, yaitu salah satu montir tangguh yang menjadi bos industri mobil Jepang. Itulah salah satu atau beberapa tokoh-tokoh wirausaha sukses yang ada.